kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Nah, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Amsal 11 ayat 24-25. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat selalu luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, di ayat ini itu kita diingatkan gitu bahwa ketika kita memberikan berkat kita kepada orang lain ataupun Tuhan, maka di saat itulah kita akan diberi kelimpahan. Nah, di sisi lain, jika kita berusaha untuk menghemat selalu luar biasa, maka di saat itulah kita akan selalu berkekurangan. Nah, kenapa ketika kita berusaha untuk menghemat, kita selalu merasa berkekurangan? Hal itu dikarenakan ketika kita berusaha untuk menghemat selalu luar biasa, maka artinya secara tidak langsung kita itu merasa bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu, sehingga kita harus berhemat selalu luar biasa. Nah, ketika kita berhemat, maka di saat itulah kita akan merasa selalu berkekurangan gitu. Nah, tapi aku juga mau ngingetin gitu buat kita semua, kalau ketika kita memberikan berkat yang kita punya kepada Tuhan atau orang lain, itu harus kita berikan dengan hati yang memang tulus kita mau memberi gitu, bukan karena kita ingin gitu Tuhan membalas apa yang sudah kita berikan itu berkali-kali lipat. Nah, aku mau bilang bahwa itu adalah sikap memberikan yang salah gitu. Jadi asal sama kita berikan ke Tuhan gitu berkat yang kita punya gitu, sama-sama kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, karena yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah cukup untuk memadai apa yang kita butuhkan sehari-hari gitu. Jadi mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat satu kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, mari Engkau berkati ya Bapak, kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you.
Shalom Community Harvest Church. Wah, ketemu lagi kita di ibadah online malam hari ini. Dan saya berdoa dimanapun kalian berada, biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kalian. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua satukan hati. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih atas malam hari ini. Kalau kami sekali lagi berada kesempatan untuk kembali berkumpul secara online. Bapakku berdoa, biarlah melalui firman-Mu kau bisa membukakan isi hatimu, apa yang kau ingin katakan kepada setiap anak-anakmu. Karena Bapa, berbicaralah kepada setiap pribadi yang mendengar secara spesifik, secara detail. Apa yang kau ingin kerjakan di dalam hidup mereka, di dalam musim ini. Bapa, berkaryalah melalui lidah bibir hamba-Mu. Biarlah firman yang didengar oleh setiap orang-orang yang mendengar ini, biarlah firman ini boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan, atas setiap permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kalian mendengarkan khotbah dari Ko Edwin ya minggu lalu bicara mengenai musim kehidupan, di situ Ko Edwin mengatakan ada musim menabur, ada juga musim menuai, ya. Dan saudara, hari ini saya ingin berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan sewaktu kita menunggu janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Karena itu judul firman saya malam hari ini adalah Waiting Room. Mari katakan bersama saya, 1, 2, 3, Waiting Room. Ruang tunggu. Waiting Room. Dan saudara, bagi saya pribadi, menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang amat sangat membosankan. Kenapa? Karena namanya juga menunggu, waiting. Kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya. Kita nggak pernah tahu. Dan yang harus kita lakukan di masa menunggu itu adalah ya tetap menunggu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan karena itu malam ini saya ingin membawakan dari sebuah cerita ya dari firman Tuhan, yaitu mengenai bangsa Israel. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu dari Kanaan dia pindah ke Mesir karena saat itu di tanah Kanaan di zaman Yakub ya, dan dengan 12 anaknya itu saat itu di tanah Kanaan ada kelaparan sehingga Yusuf membawa ayahnya dengan seluruh saudaranya untuk pergi ke Mesir. Tinggal di tanah Goshen. Ya. Dan setelah Yakub meninggal, lalu saudara Yusuf meninggal, bahkan Yusuf pun meninggal, maka bangsa Israel stay di sana, di Mesir. Dan Alkitab mencatat setelah Yusuf meninggal, di kitab Keluaran dikatakan, bangkitlah seorang raja, yaitu Fir'aun, yang tidak mengenal Yusuf. Dan raja ini mulai khawatir, karena bangsa Israel ini kok jumlahnya ini makin lama makin besar. Dan kalau dibiarkan, populasi mereka ini bisa melampaui populasi orang Mesir. Karena itu Fir'aun takut dan mulai memperbudak orang Mesir. Dan saudara, kita mencatat bahwa bangsa Israel tinggal di Mesir itu sekitar kurang lebih 430 tahun. Ya, 430 tahun. Dan kita tahu ceritanya bagaimana mereka ini dijajah, mereka ini diperbudak ya selama bangsa Israel ini tinggal di Mesir. Tapi Tuhan mengirimkan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena itu kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan melalui Musa itu memberikan 10 tulah. Ya, dari air menjadi darah sampai terakhir adalah kematian anak sulung. Saudara, sehingga terakhir Fir'aun itu yang pertama nggak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Akhirnya dengan terpaksa ya membiarkan bangsa Israel itu keluar. Di Keluaran pasal 12. Dan di Keluaran pasal 12 pertama kalilah dicatat mengenai Paskah. Ya, di mana bangsa Israel makan anak domba, kemudian makan roti tidak beragi, dan makan sayur pahit. Dan dengan berikat pinggang mereka siap meninggalkan tanah Mesir. Wah, saudara, kenapa mereka mau meninggalkan tanah Mesir? Karena Tuhan menjanjikan sebuah tanah yang lebih baik kepada mereka. Sebuah tanah yang di dalamnya itu mengalir susu dan madu. Wow. Kita pernah lihat gak sebuah tanah ini penuh dengan kelimpahan susu dan madu? Ya, itu adalah tanah Kanaan. Dan kalau kan ada waktu kan bisa baca di Alkitab, tanah Kanaan ini sungguh sangat indah, penuh dengan kekayaan alam. Wah, ini tanah yang sangat-sangat subur. Dan ini Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sewaktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oke. Nah, saudara, tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Alkitab mencatat ya di dalam Keluaran pasal 14. Saat itu bangsa Israel setelah keluar, lalu di tengah perjalanan tiba-tiba Fir'aun ini sadar. Bangsa Israel ini mau pergi nih. Akhirnya dikejar.
Dan di situ kita tahu ada sebuah cerita yang mungkin kalau kalian dari sekolah minggu udah sering tahu, yaitu cerita bagaimana bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Saudara, banyak sekali orang berpikir, ya kan, punya mindset atau punya konsep, oh, kalau aku berdoa, memegang teguh janji Tuhan, wah, maka janji Tuhan itu langsung boom terjadi di dalam hidupku. Seketika itu juga berkat turun, mujizat turun, apapun bentuknya, ya, tidak harus materi. Tapi saudara, apakah itu betul? Yes, satu sisi betul, ya. Kita lihat ceritanya bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel ini dihadapkan pada sebuah situasi yang sulit, di belakang ada tentara Firaun, di depan ada Laut Merah. Maka apa yang bangsa Israel lakukan? Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Oke. Keluaran pasal 14 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Wow. Kita di sebelumnya dikatakan Musa itu berdoa. Lalu Tuhan memberikan, oke Musa, kamu ulurkan tanganmu ke atas laut, angkat tongkatmu. Lalu semalaman Tuhan membuat laut itu menjadi kering sehingga ada jalan bagi bangsa Israel untuk bisa menyeberang. Ya, ayat 20 dikatakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow. To make it short, membuat singkat, bangsa Israel lolos dari kesulitan. Di belakang ada Firaun, di depan ada laut. Bagi manusia tidak ada jalan. By the way itu laut ya, kita nggak bisa nyebrang. Dan bangsa Israel itu kalau perang sama orang Firaun pasti kalah. Tapi begitu Musa berdoa, Tuhan langsung memberikan jawaban. Mujizat terjadi. Laut Merah terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan di tengah Laut Merah. Saudara, ini adalah konsep kebanyakan dari orang Kristen. Mereka berpikir saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin pakai berpuasa, wah, langsung mujizat, janji Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Apakah ini betul? Yes. Tapi seringkali yang terjadi adalah saat kita berdoa, mau tetap setia, yang terjadi adalah janji Tuhannya gak muncul-muncul. Mujizatnya gak terjadi. Ya, kita hanya berdoa tapi no action. Di cerita ini adalah dikatakan bahwa pada saat Musa ini berdoa, wah, lalu Musa mengulurkan tangannya, Laut Merah terbelah. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Tapi seringkali pengalaman kita itu gak seperti itu. Seringkali kita mengharapkan janji Tuhan terjadi. Ya kan, ada breakthrough, terobosan, ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali kita belum mengalami. Walaupun kita ini setia berdoa, walaupun kita setia melayani, setia saat teduh, ya tetap setia cinta Tuhan, tapi seringkali nggak terjadi. Nah, saudara, saat itu terjadi dalam hidup kita, maka kita masuk sebuah fase namanya waiting room, yaitu ada ruang tunggu. Dan seringkali apa yang kita lakukan? Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, setelah mereka mengalami mujizat yang luar biasa, saya percaya gak pernah ada satupun bangsa di dunia ini yang pernah lolos dari maut dengan cara lautnya itu terbelah. Gak ada. Cuma bangsa Israel satu-satunya. Dan tapi yang terjadi adalah setelah mereka ini mengalami mujizat yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, mereka ini berpikir, ya, waduh, kita udah lolos dari maut. Kita udah lolos dari masalah yang terbesar. Firaun udah gak ada lagi. Udah tenggelam dengan tentaranya di dalam Laut Merah. Wah, sekarang kita menuju Promised Land, ya, yaitu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi kita tahu dari Alkitab, kapan mereka masuk ke tanah perjanjian? Setelah mereka dari menyeberang 40 tahun kemudian. Lalu apa yang terjadi di tengah-tengah? Mereka berada di mana? Mereka ada di satu tempat yang bernama Padang Gurun. Saudara, Padang Gurun. Di tempat itulah mereka ini menunggu janji Tuhan tergenapi di dalam hidup mereka. Saudara, banyak kali fase atau musim kehidupan kita seperti bangsa Israel. Ya kan? Kita ini menunggu janji Tuhan tergenapi, tapi kita masih lagi di tengah-tengah, in the middle. Seperti bangsa Israel berada di padang gurun.
Dan apa yang mereka lakukan selama di padang gurun? Satu, mereka bersungut-sungut. Dan ada sebuah cerita yang menarik. Satu kali bangsa Israel itu mengatakan pada Musa, komplain, ya kan, bahwa di Mesir itu keadaannya jauh lebih baik. Karena di Mesir mereka bisa makan daging, mereka bisa makan bawang pre, dan lain-lain. Di padang gurun ini cuma ada satu makanan, yaitu apa? Tiap pagi cuma ada mana, dan mana. Saudara, seringkali bangsa Israel 40 tahun, apa yang mereka lakukan? Kok kita membaca kitab Taurat, kita tahu 90% lebih yang mereka lakukan adalah mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya. Bahkan saat mereka mengutus 12 pengintai, hanya 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar baik. 10-nya membawa kabar, Alkitab mengatakan kabar busuk, kabar yang tidak baik. Mereka mengatakan, ya tanah itu memang kaya. Ada susu dan madu. Bahkan mereka bawa bukti bahwa anggur yang setandan, yang besar, harus dibawa 2 orang. Tapi mereka juga mengatakan, tapi kita ini seperti belalang. Mereka begitu besar. They like a giant. Seringkali pada saat kita ini berada di dalam waiting room, waktu tunggu, seringkali apa yang kita lihat itu lebih mudah untuk kita percayai. Saya membayangkan ya, saya menyiapkan firman ini, saya membayangkan, kalau saya jadi bangsa Israel, saya akan dengerin Musa. Musa bilang, kita keluar dari Mesir, Tuhan akan membawa kita ke sebuah tanah yang penuh dengan, yang mengalir dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oh, mungkin waktu 1 minggu pertama saya masih percaya sama Musa, omongannya Musa. Yes, Musa, we believe you, we follow you. 1 minggu pertama. 1 bulan, oke Musa, walaupun kita ini udah panas-panas ya, ini padang gurun, nggak ada apa-apa, semuanya warnanya kuning ya kan, karena pasir, nggak apa-apa, kita percaya kita akan menuju tanah perjanjian. 1 tahun, mulai mikir, ini jangan-jangan Musa ini nggak tahu arahnya nih kali ya. 10 tahun, 20 tahun, can you still believe? Masihkah kita dapat percaya? Bangsa Israel berada di dalam waiting room di padang gurun itu 40 tahun. Itu bukan waktu yang main-main. Saudara, bukan berarti Tuhan gak mau memberikan tanah perjanjian. Seringkali saya berpikir, pada saat saya ini berdoa, setia, memegang janji Tuhan, tapi janji Tuhan itu kok belum terjadi. Saya kadang berpikir, jangan-jangan mungkin janjinya itu bukan buat saya, tapi janjinya itu mungkin buat si A, mungkin buat si B, mungkin buat si C. Bahkan ada kalanya, sampai satu titik, saya ini berpikir, seperti Mazmur pasal 73. Kok ada waktu bisa baca Mazmur 73. Di situ sampai ngomong, loh, kok bisa ya? Orang yang gak percaya Tuhan, orang yang hidupnya itu gak lebih baik dari saya, kelihatannya hidupnya itu lebih lancar, kelihatannya hidupnya lebih diberkati, lebih punya uang, ya kan? Lebih punya hal yang dia bisa beli. Wah, kok lebih bahagia dari saya? Orang yang percaya. Saudara, saya berkali-kali mengalami titik yang seperti itu, ya kan? Yes, percaya janji Tuhan akan terjadi. Amin, 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 amin. Tapi belum terjadi. Saudara, seringkali saya berpikir ya itu. Mungkin Tuhan ini mau memberkati orang yang nggak mau memberkati saya kali ya. Atau mungkin amal ibadah saya kurang, atau saya kurang setia. Bahkan satu titik, kadangkala saat saya lemah iman, saya mengatakan, loh kalau gitu buat apa saya percaya? Buat apa saya beriman? Buat apa saya melayani? Kalau orang itu yang nggak melayani, orang itu nggak setia sama Tuhan, mungkin orang itu bukan orang percaya, bukan orang beriman, hidupnya kelihatannya diberkati. Karena dalam konsep kita, berkat itu seringkali berubah dengan materi. Saudara, di tengah masa itu, waiting room, di tengah season itu, apa yang kita lihat seringkali itu kita percayai. Apa yang kita dengar itu seringkali kita percayai. Kenapa? Ya karena melihat sesuatu yang kelihatan itu mudah. Ya, mendengar sesuatu yang kita bisa dengar itu mudah. Tapi justru di masa ini, kalau kita lihat cerita bangsa Israel, apa yang Tuhan berikan? Cuma satu, mana. Yes, Tuhan pernah berikan burung puyuh, tapi itu sementara, seasonal. Tapi yang Tuhan setia berikan selama 40 tahun, setiap pagi kecuali hari Sabat adalah mana. Apa itu mana? Ya,
Mana artinya adalah waktu bangsa Israel lihat tuh apa itu, yaitu artinya mana. Mana artinya adalah apa itu. Dan mengapa Tuhan memberikan mana selama 40 tahun? Tujuannya cuma satu, yaitu mengubah taste, cita rasa mereka. Karena, saudara, bangsa Israel hidup di Mesir itu udah puluhan tahun. 430 tahun bahkan. Artinya, cara hidup, kebiasaan, habit, pola makan, cara berpikir, itu sama seperti orang Mesir. Karena itu sebelum Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, ke janji Tuhan, di waiting room ini, di padang gurun, Tuhan perlu memurnikan dan mentransformasi mereka. Saudara, kalau Anda hari ini berada di dalam masa menunggu janji Tuhan, apapun berkat Tuhan dalam hidupmu, dan kau belum mendapatkannya, artinya adalah masa di mana Tuhan sedang memurnikan diri kita. Wow. Setiap hari makan mana loh? Dulu makannya bangpre, ya. Pak Sarah ngomong. Lalu makannya itu daging, dekat kuali, yang panas makan daging. Sekarang setiap hari makan mana? Artinya apa? Pola makan mereka akan berubah. Pola pikir mereka akan berubah. Dan seringkali orang berpikir, termasuk saya, di dalam masa waiting room, ya masa menunggu ini, kok kelihatannya Tuhan nggak pelihara. Hei, saat saya mempersiapkan berita ini ya, seringkali saat kesulitan itu menimpa hidup kita, saat kita merasa gunung kesulitan itu lebih besar daripada Tuhan, saat kita merasa badai yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita merasa bahwa Tuhan itu nggak care, Tuhan nggak pelihara, Tuhan nggak ada di sini, Tuhan cuma care sama beberapa orang, tapi Tuhan nggak care sama aku. Saudara, saya ingin beritahu, kalau kita punya konsep pemikiran seperti ini, saya juga katakan pada diri saya, ini adalah sebuah konsep pemikiran yang salah. Kalau kita berpikir Tuhan tidak pelihara kita, pemikiran itu 100% adalah dari iblis, bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, sekalipun 40 tahun itu, sebagai bangsa Israel tidak percaya Tuhan, Tuhan setiap pagi tetap setia memberikan mereka mana. Dan setiap hari, pada waktu siang, Tuhan memberikan apa? Tiang awan, supaya mereka kepanasan. Pada waktu malam, Tuhan memberikan apa? Tiang api. Kita tahu bahwa tiang awan dan tiang api itu adalah lambang dari Roh Kudus. Yohanes 14 mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penghibur, converter. Kenapa dikatakan penghibur? Pak Seraris, saya ingat dalam salah satu khotbahnya dia mengatakan, dikatakan penghibur karena dia tahu hidup kita di bumi ini akan penuh dengan penderitaan. Karena kita perlu penghiburan dari Sang Roh Kudus. Jadi saudara, kalau hari ini Anda dan saya berada di dalam waiting room, masa menunggu seperti bangsa Israel, ketahuilah yang pertama adalah masa ini adalah masa di mana Tuhan akan mentransformasi kita. Mentransformasi pola pikir, mindset, cara hidup. Sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Banyak orang membicarakan Roma pasal 8 ayat 28 itu secara satu bagian dipotong. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selesai. Banyak orang Kristen berhenti di sini. Ya, oh, Allah itu bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Selesai. Ada bagiannya yang lain. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Love is the key. Kasih itu adalah kuncinya. Saat kita mengasihi Tuhan, ya, hal yang buruk sekalipun, hal yang susah, terburuk di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan udah atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di ayat 29 dikatakan bahwa tujuannya apa sih? 29-30. Supaya kita ini menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Jadi sama seperti Kristus. Ya, kalau di City Harvest katakan Christ likeness. Menjadi sama seperti Kristus. Christ likeness. Di dalam karakter, di dalam pola pikir, di dalam cara kita berpikir, di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, di dalam kasih kita. Kita menjadi sama seperti Kristus. Christ likeness. Wah. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan dalam waiting room. Tuhan memurnikan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita berada dalam waiting room? Saudara, saya cuma bisa mengatakan satu hal. Dan ini pengalaman saya 1 tahun lebih ini.
saat kita berada di dalam waiting room, di tengah-tengah ini antara kita udah menabur, kita tinggal nunggu menuai ya. Ada musim menabur, ada musim menuai. Lihat di tengah-tengah ini yang harus kita lakukan. Satu hal. Tetap percaya. Mungkin banyak orang mengatakan, waduh ini klise. Tetap percaya. Gimana percaya? Hei. Kadang kita berpikir, gimana cara percaya? Apakah betul Tuhan itu Jehovah Jireh, sang penyedia, provider? Padahal aku nggak punya uang di dompet. Dan besok harus bayar tagihan. Betul nggak Tuhan itu Jehovah Jireh? Aku nggak ada uang di dompet. Aku harus bayar tagihan besok. Mungkin kita merasa kita mungkin lagi sakit. Ya kan? Lalu kita tahu bahwa Tuhan adalah sang penyembuh, Jehovah Rafa. Tapi kita mengatakan, aku sudah berdoa. Tapi kok Tuhan sang penyembuh, Jehovah Rafa nggak menyembuhkan aku? Saudara, saat kita mengalami hal yang seperti itu, saat kita merasa apa yang kita lihat itu jauh lebih nyata, apa yang kita dengar itu jauh lebih nyata, apa yang kita rasakan itu jauh lebih nyata daripada janji Tuhan. Saya ingin mengatakan ini walaupun ini klise. Keep believing. Keep trusting. Tetap percaya. Tetap percaya. Nggak ada jalan lain. Kita diselamatkan apa? By grace, kan? Bagaimana kita by grace bisa diselamatkan? Yaitu karena we believe. Roma 10 mengatakan, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Sama. Ibrani 10:38 ini salah satu ayat favorit saya. Dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, Tuhan mengatakan apa? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ini memang nggak mudah. Seringkali kita banyak mendengar kesaksian itu kan, oh misal dari miskin, oh tiba-tiba jebret, kaya. Lalu kemudian dari sakit, oh lalu sembuh. Dari pegawai lalu tiba dipromosikan, dari atasan atau punya usaha atau apapun. Dari nggak punya jodoh lalu tiba-tiba punya jodoh. Dari nggak punya anak lalu punya anak. Dari sakit sembuh. Seringkali kita waktu mendengar itu kita merasa, oh keren ya. Oh iya keren, karena kita yang dengar. Coba kita yang ngalamin. Coba kita yang ngalamin. Itu prosesnya berapa lama? Dan selama proses menunggu in the waiting room, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya terhadap janji Tuhan. Tapi bukan berarti saat sama saat ini kita percaya lalu nggak melakukan bagian kita. No. Kita tetap harus melakukan bagian kita. Artinya kalau kalian adalah masih pelajar ya, masih sekolah, masih kuliah, tetap kuliah betul. Terus jangan, oh ya janji Tuhan. Ya, ia akan bawa aku naik dan tidak turun. Wah, berarti gak usah belajar. Yang pasti kan Tuhan akan bawa naik, nggak akan turun. No. Itu namanya salah konsep. Harus ada belajar. We do our part and God do His part. Ya? We do our part and God do His part. Apa yang kita lakukan? Kalau kalian belajar. Dan tetap percaya terhadap janji Tuhan. Kalau kita pekerja, ya belajar. Kalau kita pekerja ya bekerja yang baik. Berprestasi, berusaha melakukan yang terbaik, excellent. Punya spirit of excellence. Dan tetap percaya, memegang. Kalau kita punya usaha sendiri, apa yang kita lakukan? Ya tetap berusaha. Pekerja yang serius, ya kan? Memikirkan kesejahteraan karyawan, tetap memikirkan apa yang harus dilakukan strateginya, sambil tetap berpegang. Saudara, kita tidak pernah tahu waiting room itu berapa lama, karena setiap orang beda-beda. Ada yang instan, ada yang lama. Tapi poinnya cuma satu, di dalam waiting room ini, Tuhan ingin memurnikan, mentransformasi kita, supaya kita ini menjadi sama seperti Kristus. Christ likeness. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah kita tetap percaya, beriman, keep believing, keep trusting. Sekalipun itu susah. Saya mengalami waktu awal-awal COVID ya, saya mengalami kesulitan secara finansial. Saya betul-betul secara pribadi saya merasa lemah, ya kan? Karena kesulitan finansial ini nggak selesai gitu kan. Kelihatannya ini makin hari kok makin berat. Lalu baik-baik ini saya baca di City Harvest ya, CAC Apps. Itu mengenai kesaksian Pastor Kim Hock. Waktu saya baca tuh, saya betul-betul sampai nangis saya baca tuh ya. Bahwa dia itu kena kanker. Lalu dia ini hidup sehat.
hidupnya betul-betul sehat. Jadi saya kalau ketemu dia itu, wah betulan sehat hidupnya ya. Olahraga, kan bisa cek di Instagram, olahraga, makan makanan yang sehat. Lalu dia juga lakukan kemo. Setelah dia lakukan semua itu, tiba-tiba kanker yang harusnya itu udah nggak ada, tiba-tiba muncul. Dan kondisinya tahun lalu itu cukup parah. Ya sebenarnya parah lah ya. Sampai malam itu dia nggak bisa tidur, sampai dia kurus. Saya lihat itu sampai saya sedih ya. Lalu saya tuh berpikir, Tuhan kalau aku jadi pastor Kim Hok ya, waduh, saya akan ngomong, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, nggak usah pelayanan, nggak usah misi-misi, nggak usah. Saya ini mencurahkan hidup bagimu, full time pastor. I believe you 100%. Kok orang lain disembuhkan, kok saya enggak? Kok saya di pastor Kim Hok saya akan seperti itu ya. Dan waktu saya baca testimoni pastor Kim Hok ya, dia ngomong bahwa meskipun kalau memang sampai terakhir Tuhan nggak menyembuhkan, saya tetap meninggal karena kanker. Dia ngomong, saya tetap percaya that Jesus is the healer. I still believing in divine healing. Waktu saya baca ini saya nggak paham. Dia ngomong, kalau meskipun saya harus mati karena kanker, saya tetap percaya Yesus itu adalah sang penyembuh. Saudara, ini loh iman. Iman itu tidak perlu bukti. Iman itu tidak perlu evidence. Seringkali kita seperti Thomas. Tuhan, dia ngomong sama murid-murid. Aku nggak akan percaya sebelum aku lihat dan mencucukkan jariku ke tangannya. Hampir semua manusia itu adalah show me and I believe you. Tunjukkan, aku bakal percaya. Tapi Tuhan ngomong apa? Believe me, and I'll show you. Kesaksian Pastor Kim Hok itu betul-betul touch my heart. Benar-benar mengubah mindset. Dan saya bertobat. Ini orang yang cinta Tuhan, berkorban bagi Tuhan seperti itu ya. Sampai terakhir, dia tetap memegang janji Tuhan di dalam hidupnya. Wow, luar biasa ya. Dan saya ingat Pastor Stephen Furtick itu ngomong, ya, dia ngomong satu hal bahwa, kalau kita tahu bahwa manusia itu punya love language, kalau nggak salah ada 5. Dan dia ngomong Tuhan itu love language-nya itu adalah trust. Saat kita trust Him, kita believe Him, trust Him, itu adalah love language-nya Tuhan. Dia akan ngomong, I'm happy because you trust me. Saudara, saya cuma mau encourage. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak ngalami masalah. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak ngalami kesulitan. Semua orang ngalami masalah. Semua orang mengalami kesulitan. Di level mereka masing-masing. Dan banyak orang hari ini juga berada di dalam waiting room. Saat menunggu. Tapi, apakah kita mau percaya atau tidak? Tetap memegang janji Tuhan atau tidak? Itu adalah sebuah pilihan. Dan saya mau encourage, seberat apapun masalah yang kalian hadapi, keep believing, keep trust Him. Percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Bangsa Israel di tengah masa penantian terhadap tanah Kanaan, 40 tahun padang gurun, Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Jangan sampai karena nggak percaya, akhirnya kita kehilangan janji Tuhan. Karena memang betul, bangsa Israel yang terutama yang tua-tua, itu nggak masuk, bahkan Musa pun nggak masuk. Harun nggak masuk ke tanah Kanaan. Ya, kalau Musa dan Harun itu case-nya beda. Tapi yang lainnya, yang orang tua, itu mereka tidak masuk karena satu hal. Because they don't believe. Karena mereka nggak percaya. Kenapa Kaleb itu, walaupun usia udah 80 tahun, masuk ke tanah Kanaan? Karena he believe. Joshua kenapa masuk? He believe. Jadi saudara, di dalam waiting room sekarang, yang kita lakukan adalah keep believing. Keep trusting that God is good. Oke, baik. Mari kita ambil waktu sebentar. Mari kita satukan hari kita. Yuk, sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Kalau kau berada di ruang tamu, atau mungkin di kamarmu, dimanapun kau berada, carilah ruangan yang private. Mari sama-sama. Saya ajak kita datang, kita menyembah Tuhan sama-sama. Baik, mari kita satukan hati kita untuk datang ya.
Menyembah pada Dia. Jesus. Jesus. We come to you. We bring ourselves into your presence. Oh, we open our heart. When I'm alone in winter's cold, with broken dreams and shattered hope, I know you're there. Your love surrounds me. My heart is still, my heart is long for heaven touch, for heaven's storm. I know you're there, I know you're with me. You'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. And I live to love you. I live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. You'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. Jesus, I just want to love you. I'll live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. I lift my voice, lift up my eyes. Where can I go? Your word is true. Your love is all I hold on to. I give all to follow you. I lift my voice, lift up my eyes. Where can I go? Your word is true. Your love is all I hold on to. I give all to follow you. I give all to follow you. You're so faithful in my life. You're so good to me. You're so good to me, Lord. Shirararabaso, sururiarabaho. Jesus, you're so faithful. We can hang, we can cling on your word. You're the promise keeper. You keep your word, you keep your promise. Oh, you trustworthy God. Oh,
I give on to follow you, Jesus. I give all to follow you. Nothing left for me, nothing left for me. It's all for you, Lord, for you. Oh, Jesus. All for you, all for you, all for you. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anakku di dalam musim yang menunggu, di dalam waiting room. Bapak, kau tahu bahwa musim ini tidak mudah, musim ini tidak enak. Bahkan seringkali dalam musim ini kami menyalahpahami hati-Mu. Seringkali kami berada seperti di dalam lorong yang gelap dan tidak tahu kapankah jalan keluar itu akan muncul. Karena itu Bapakku berdoa untuk setiap member Community Harvest Church, untuk Gigi, untuk James, untuk Danja, untuk Rio, untuk Modi, untuk Edwin, untuk Noni, untuk Jevon, untuk Jepriska, untuk Dendi, untuk Putra, untuk Serliana. Aku juga berdoa untuk setiap pastor, untuk Ko Edwin, untuk Jevenan, untuk setiap nama-nama yang aku tidak bisa sebutkan. Bapak, kau tahu setiap pergumulan kami, kau tahu setiap problem, masalah, gunung, lembah, badai yang kami hadapi. Dan seringkali badai itu, gunung itu, lembah itu terlalu besar, terlalu kuat. Saat kami mau jatuh, saat kami merasa tidak ada harapan, Bapak, aku berdoa malam ini, biarlah firman-Mu secara pribadi yang menguatkan, yang berbicara. Setiap member, setiap leader, setiap pastor dari Community Harvest Church, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, ku percaya Kau adalah Bapa yang setia dalam setiap janji-Mu. You are the promise keeper. You are the light in the darkness. You are the way maker. You make a way when there is no way. Dan di masa aku berdoa, biarlah kami tetap percaya, memegang teguh setiap janji-janji-Mu. Karena aku percaya Tuhan, di dalam musim ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada, kapanpun kami butuh, kapanpun kami perlukan. Karena Tuhan berkati Tuhan setiap member, leader, setiap pastor. Aku percaya janji-Mu akan tergenapi dalam hidup mereka. Dan aku percaya Community Harvest Church akan menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini. Akan menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Dan aku percaya Roh akan terus bekerja, berkarya di dalam setiap hidup mereka dan membuat mereka menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur dan mulia. Amin, 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 amin. Jadi saudara, dimanapun kalian berada, tetap percaya, tetap cinta Tuhan, dan percayalah janji Tuhan itu pasti satu hari akan tergenapi di dalam hidup kalian. Tetap jadilah terang, tetap jadilah garam dimanapun kalian berada, tetaplah berkarya, dan tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. So see you again, God bless you, and Jesus love you. Amen.